Ya, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 IPA Biologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul Rekayasa Genetika, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Fadil Asidik, NIM 19174051147. Yang kedua Muhammad Khairul Fikri, NIM 19174051148. Yang ketiga Khofia Desvita dengan NIM 19174051149. Dan terakhir Mbak Soleha dengan NIM 19174051151. Selanjutnya mari kita simak materi yang akan dipaparkan oleh kami. Semoga materi yang dipaparkan jelas ya. Selamat menyimak. Yang pertama ada sejarah rekayasa genetika. Pada awalnya, proses rekayasa genetika ditemukan oleh Crick dan Watson pada tahun 1953. Rekayasa genetika merupakan suatu rangkaian metode yang canggih dalam perincian akan tetapi sederhana dalam hal prinsip yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan gen atau sekelompok gen dari sebuah sel dan mencangkokkan gen atau sekelompok gen tersebut pada sel lain, di mana gen atau sekelompok gen tersebut mengikuti diri mereka dengan gen atau sekelompok gen yang sudah ada dan bersama-sama menanggung reaksi biokimia penerima. Objek rekayasa genetika mencangkup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungsi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, bidang lain seperti ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian, termasuk pertanian dan perikanan, peternakan dan perikanan, serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan bidang masing-masing. Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi genetika dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini, telah berhasil dikembangkan tanaman yang tahap terhadap organisme pengganggu seperti serangga, penyakit, dan gulma yang sangat merugikan tanaman. Rekayasa genetika bermain pada tingkat molekuler, khususnya DNA. Selanjutnya ada pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi dan mengisolasi gen tertentu dari suatu sumber genetik, menggabungkan gen tersebut dengan vektor tertentu untuk mendapatkan DNA rekombinan, kemudian memindahkan atau memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel atau jaringan inang tertentu sebagai penerima, sehingga diperoleh organisme atau klon baru yang mampu mengekspresikan sifat dibawa oleh gen yang dipindahkan tadi. Selanjutnya ada manfaat rekayasa genetika. Yang pertama yaitu rekayasa genetika dalam produksi bahan pangan dan minuman. Yang kedua, rekayasa genetika dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Yang ketiga, rekayasa genetika dalam upaya peningkatan hasil peternakan. Yang keempat, rekayasa genetika dalam upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, yaitu rekayasa genetika dalam lingkungan. Ya, oke. Selanjutnya adalah tentang prinsip dan teknik dasar cloning DNA. Menurut Winarno dan Agustina, cloning adalah pengembangbiakan suatu makhluk hidup yang persis sama dengan induknya tanpa melalui pembuahan seperti stek pada tanaman, tetapi cloning melakukan rekayasa genetika jauh lebih rumit. Mulatno menjelaskan bahwa pada prinsip cloning DNA adalah proses penggandaan jumlah DNA rekombinan melalui proses perkembangbiakan sel bakteri, biasanya E. coli. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam rekayasa genetika. Yang pertama, identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat, memantau transmisi gen terhadap keturunannya.
Dan yang kelima, memanen produk hasil rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu perangkat teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Perangkat tersebut antara lain adalah pertama, enzim restriksi, yang kedua, enzim DNA ligase, yang ketiga, plasmid, yang keempat, transposon, yang kelima, pustaka genom, yang keenam, enzim transkripsi balik, dan yang terakhir, pelacak DNA atau RNA. Selanjutnya yaitu materi rekayasa genetika dalam kehidupan manusia. Teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika telah melahirkan revolusi baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang dikenal sebagai revolusi gen. Penerapan rekayasa genetika dalam kehidupan manusia menghasilkan berbagai produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan kebutuhannya. Produk teknologi tersebut berupa organisme transgenik atau organisme hasil modifikasi genetik, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan genetically modified organism. Kemudian ada dampak dari penerapan rekayasa genetika. Beberapa contoh dampak positif dari rekayasa genetika manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti hormon insulin dan hormon pertumbuhan. Kemudian juga tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah, tersedianya sumber energi terbaharui, dan proses industri yang lebih murah dan berkembangnya polusi. Kemudian penggunaan produk rekayasa genetika dapat menimbulkan resiko atau dampak negatif terhadap kesehatan manusia, etika atau agama, bahkan lingkungan. Ada juga dampak terhadap bioteknologi pertanian, dampak pada bidang kesehatan, dan dampak dalam bidang keagamaan.